Ada apa dengan gambar ini? Mari kita bahas. Mulai. Assalamualaikum kawan-kawan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi dinamika rotasi. Nah, gambar yang di awal tadi akan berkaitan dengan materi dinamika rotasi. Nah, sebelum itu apa sih dinamika rotasi itu? Oke, saya akan jelaskan. Dinamika rotasi adalah cabang mekanika yang mempelajari gerak rotasi dengan melibatkan gaya, massa, dan faktor lain yang turut mempengaruhi gerak rotasi. Suatu benda berotasi jika semua bagian benda bergerak mengelilingi poros atau sumbu putar yang terletak pada salah satu bagian benda tersebut. Nah, gerak yang dipelajari pada topik ini difokuskan pada gerak rotasi yang pada sumbu tetap. Contohnya gerakan katrol, kipas angin, baling-baling helikopter. Nah, itu merupakan beberapa contoh gerak rotasi pada sumbu tetap. Nah, pada dinamika rotasi akan ada istilah yang namanya torsi atau momen gaya. Nah, pernahkah kalian perhatikan letak pegangan pintu? Pegangan pintu pada umumnya diletakkan pada bagian ujung pintu yang jauh dari engsel. Hal ini ditujukan agar gaya untuk mendorong pintu menjadi kecil sehingga dirasakan lebih ringan. Nah, untuk membuktikannya silahkan dorong pintu di titik yang berbeda. Rasakan perbedaan gaya dorong yang dibutuhkan untuk mendorong pintu. Bisakah Anda merasakan bahwa semakin jauh titik dorong dari engsel, maka gaya dorong yang kita rasakan menjadi lebih ringan? Nah, perhatikan pula para montir yang sedang membuka baut as pada roda kendaraan seperti pada gambar. Nah, para montir pasti akan mengunci atau menggunakan kunci pembuka dengan ukuran pegangan yang panjang. Nah, tahukah Anda mengapa montir melakukan hal tersebut? Tujuannya ialah agar untuk memperkecil gaya dorong tangan terhadap kunci, sehingga mempermudah membuka baut. Nah, torsi itu dapat didefinisikan sebagai ukuran kecenderungannya gaya untuk memutar atau merotasikan suatu benda tegar terhadap titik poros tertentu. Jadi, secara matematis, torsi itu merupakan hasil kali cross produk vektor lengan gaya R dengan gaya F, sehingga didapatlah seperti pada gambar tuh, torsi sama dengan R kali F. Dengan T yang torsi atau momen gaya dengan satuan Nm, R-nya itu jarak poros terhadap titik tangkap gaya atau lengan gaya, dan F itu gaya yang bekerja, satuannya Newton. Nah, seperti halnya gaya, torsi pun merupakan besaran vektor yang memiliki nilai dan arah, karena hasil kali cross produk vektor adalah besaran vektor. Nilai torsi itu dapat ditentukan dengan persamaan matematis di atas, dan untuk menentukan arahnya bisa kita sederhanakan dengan menggunakan kaidah tangan kanan, seperti pada gambar. Nah, jika kaidah tangan kanan dirasakan rumit, maka aturannya kita bisa sederhanakan dengan menggunakan acuan putaran jarum jam. Jika kecenderungan arah gaya itu menyebabkan benda berotasi searah jarum jam, maka nilai torsi adalah positif. Sedangkan jika kecenderungan arah gaya itu menyebabkan benda berotasi berlawanan putaran jarum jam, maka torsi itu bernilai negatif. Nah, jika kita perhatikan gambar 2, maka nilai torsi pada batang akan bernilai negatif, karena gaya akan menarik batang berotasi berlawanan arah putaran jarum jam. Penentuan arah ini tidak saklek. Bisa saja di buku-buku fisika menyampaikan hal yang berbeda, di mana arah putaran jarum jam menyebabkan torsi bernilai negatif, dan sebaliknya, berlawanan arah putaran jarum jam menyebabkan torsi bernilai positif.
Nah, hal ini tidak menjadi masalah karena merupakan bentuk penyederhanaan arah torsi agar lebih mudah dipahami, dan yang paling penting adalah konsisten dalam menggunakan aturan arah torsi tersebut. Baiklah, terima kasih teman-teman. Wassalam.